Background klien saya pengusaha. Ya, pengusaha dan akhirnya kenal sama RSO dan kerja sama investasi itu, kita bilang. Sedikit dong menggambarkan background dari pelapor Bensu sendiri. Kan kita tahu kan ini diam-diam ternyata jeder langsung tersangka si RSO-nya sendiri, Bang. Mungkin terkait kerjasamanya juga background dari klien. Background klien saya pengusaha. Ya, pengusaha dan akhirnya kenal sama RSO dan kerja sama investasi itu, kita bilang. Berarti memang sudah kenal satu sama lain. Sudah ya? kenal. Yang menawarkan awal mula, yang Iya. menawarkan dari pihak RSO atau klien Ya itu materi penyidikan saya pikir ya, itu materi penyidikan artinya yang jelas kerjasama investasinya ada. Yang setahu saya kemarin sampaikan bahwa RSO menawarkan seperti itu, tapi ternyata realisasinya tidak ada. Dalil-dalil yang ditawarkan dari RSO apa aja? Iya artinya ada keuntungan segala macam itu. Berapa persen? Iya itu 10% yang dijanjikan kan, tapi ternyata tidak ada. Tidak ada. Dan mungkin nominalnya sendiri dari 10% mungkin dijanjikan. Iya dari per bulan. 3,5 miliar kan 350 juta janjikannya per bulan. Seperti itu. Tapi kan ternyata kejadiannya nggak ada. Oke. Akhirnya di tahap melaporkan itu sudah dikasih term berapa waktu untuk bisa menyelesaikan apa yang didalilkan RSO sendiri. Ya udah kita udah kasih waktu beberapa waktu kan. Cuman kan ternyata kan RSO tidak mau menyelesaikan seperti itu. Dalilnya RSO apa, Bang? Ya Yang menyelesaikan. kita Karena ya artinya kesulitan uang? iya mungkin ya saya nggak bisa juga menyampaikan apa kesulitannya dia, apa yang menjadi masalah dia untuk mengembalikan, saya tidak bisa ke sana. Yang jelas kan itu kan bukan klien saya juga. Yang jelas saya ini sebagai pelapor ya menunggu aja kalau memang ada penyelesaian ya kami terus terang senang sekali, tapi kalau tidak ada kami yang menunggu aja. Tapi proses hukum kan jalan terus. Oke, yang tersiar adalah 4,4, namun artinya yang sebenarnya berapa M sih, Bang? Kan Laporan polisi saya tadi itu sudah sampaikan jelas bahwa laporan polisinya kerugiannya adalah 3,5 miliar. Ya kan, dengan memberikan keuntungan iming-iming janjikan keuntungan penjualan 350 juta per bulan seperti itu, dan ternyata telah diberikan juga sejumlah cek yang mana cek tersebut ketika dicairkan belum seperti itu. cek kosong berarti yang diterima. Iya demikian seperti itu. Artinya kan cek yang diberikan kan pada bulan Maret, pada bulan April, pada bulan Mei. Oke. Ketika terinfokan ke RSO, ini kok cek kosong, reaksinya dia dalilnya beliau apa? Iya itulah dalilnya, kita juga bingung juga penjelasannya seperti apa. Cuman yang jelas kan sepertinya kayak tidak berusaha menyelesaikan saya pikir. Oke. Artinya sampai akhirnya kami buat laporan polisi kan karena tidak ada itikat baik ya. Kalau menurut saya seperti demikian. Hanya RSO saja yang dilaporkan, karena kan kalau dari pihak RSO kan sempat membicarakan bahwa ada mantan karyawannya juga yang ikut mengatur. Kami tidak mengetahui. Yang jelas yang bertanggung jawab di sini adalah RSO. RSO nanti menjelaskan bahwa ini kepada kemana-mana kan silakan aja. Tapi kan sejauh ini penyidik telah menetapkan tersangkanya kan hanya RSO. Kalau itu kan materi penyidikan, kalau memang terlibat pihak-pihak lain pasti ada pihak lain juga yang jadi tersangka. Dan dari klien Agung sendiri kan sebelum melaporkan sendiri berarti sudah berkomunikasi sebelumnya. Iya, jelas pasti. Kan sudah, cuma kan sejauh Disomasi ini dulu? iya sudah somasi dulu pasti melalui mekanisme somasi. Dan yang menarik adalah RSO ingin merampungkan semua kemarin melalui sosial medianya ataupun dari lawyer sendiri. Nah, dari Abang sendiri mungkin sudah menerima perihal tabayunnya sendiri dari pihak. Tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa dari awal 15 Januari 2026 setelah kami buat laporan polisi, pihak RSO berjanji untuk menyelesaikan, meminta waktu 4 bulan. Saat ini sudah masuk bulan Agustus. Ini kan sudah lewat juga dari 4 bulan. Nah sekarang masuk pengacara barunya, bilang juga ingin menyelesaikan. Tapi sampai sejauh ini kan baru hanya omongan aja, realisasinya belum ada. Saya pun juga ditanyakan teman-teman media untuk menjelaskan terkait masalah ini. Ya kan, seperti itu. Dari awal saya diam mengenai laporan polisi ini. Artinya apa? Karena kami ingin mengupayakan permasalahan ini tanpa harus kehadiran media. Tapi kan akhirnya terbocor dan disampaikan dari pihak
Humas Polres Jakarta Selatan. Berarti seperti memang itu. klien abang memastikan ini tidak mau dikonsumsi sebagai di depan publik sendiri. Iya, saya dan klien saya juga berpikir seperti itu, tidak perlu dikonsumsi publik. Tapi kan ternyataannya kan kita membuat laporan polisi kan sifatnya kan ya individual seperti itu. Dan ternyata akhirnya diketahui publik ya kami pasti tidak bisa berlari karena artinya kami menyampaikan apa yang kami alami, apa yang kami derita gitu loh seperti itu. Oke, ini kan kemarin sudah ada komunikasi antara PH dan PH sendiri. Mungkin Ya. dari pihak RSO dengan klien abang, apakah sudah komunikasi sejak ini muncul ke Belum, publik? belum. Jadi pihak klien saya menyerahkan semuanya kepada saya. Jadi apapun nanti kembalikan kepada saya dan saya akan nanti berkomunikasi dengan klien saya. Pada prinsipnya klien saya ingin perkara ini bisa selesai dengan baik. Ya, baik dengan cara penyelesaian dikembalikan langsung oleh RSU atau proses hukumnya berlanjut sampai ke pengadilan. Berarti 3,5 ingin dibalikan. Iya. Dan kabar 100 juta itu Iya, tadi saya sudah cek kepada klien saya menyatakan tidak ada. tidak ada sama Tidak sekali. ada. Walaupun itu Iya, infokan langsung. bisa disampaikan sama pihak PH-nya RSO. Silakan aja. Oke bang, terakhir ada berarti masih membuka jalur damai. Iya. Artinya membuka. Iya, kami terus terbuka lah, tapi artinya proses hukum tidak berhenti. Oke. Proses hukum tetap berjalan. Dari awal, dari laporan polisi dibuat, proses hukumnya kan jalan sampai ditetapkannya RSU sebagai tersangka. Walaupun ya proses perjalanannya kan memakan waktu yang lama, satu tahun. Artinya kalau memang sudah tahu dari awal kan harusnya bisa diselesaikan di awal. Artinya apakah ini sebagai bentuk pressure yang tinggi karena media tahu kan, itu bagian hal yang lain ya sebetulnya. Ya, artinya ya justru kami jadi bersyukur kalau misalnya memang apakah harus diselesaikan dengan cara hal yang viral-viral seperti ini. Tapi dari awal kami kan ingin menyelesaikannya secara baik-baik aja. Oke, artinya kan mungkin merunut lagi, artinya kan publik mengira kenapa baru karena memang dari awal ingin ke kekeluargaan Iya, gitu ya. Iya. Makanya kan kenapa kok baru ramai sekarang? Kenapa harus kebetulan pas dengan lagi ributnya dengan S? Ya justru kami menjaga ini justru kami menjaga. Kalau misalnya kami dari awal udah ngomong kan bisa saja. Justru kami bukan tim pengacara yang pansos untuk menyampaikan setiap laporan polisi yang kami buat. Justru kami diam gitu kan. Ketika dari Humas Jaksel menyampaikan ya kami bisa menyampaikan bahwa memang laporan tersebut ada dan korbannya pun ada. Dan sampai akhirnya pada hari ini abang ngomong pun karena sudah bertemu sebelumnya dengan PH. Iya, yang jelas kan pertama dari teman-teman media juga menanyakan bang kapan bisa bicara karena sudah ada omongan dari pihak RSO, tinggal dari pihak pelapor untuk menyampaikan biar cover website-nya jelas. Kan rencana besok RSO akan mendatangi Polres Jaksel nih. Mungkin dari abang sendiri apakah memang? Iya, Seperti apa nih? Saya dapat informasi katanya ditunda. Saya dapat informasi katanya PH-nya bilang katanya menunda. Alasannya mungkin? Ya tidak tahu lah. Ya artinya menunda, saya nggak ngerti alasannya seperti apa. Berarti nanti kesiapannya jika pun nanti suatu saat klien abang dan RSO dipertemukan di Polres Jaksel pun siap ya bang? Ya siap bertemu aja, lagi. siap aja. Kami kan kalau memang kami dipanggil, diundang ya kami pasti datang lah. Kita kooperatif aja kok. Setiap laporan polisi kita selalu kooperatif dan klien-klien saya semua alhamdulillah selalu dengar nasihat saya. Oke, terakhir intinya ingin meminta hak. Iya, seperti itu, minta hak. Oke?